Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video ini. Semoga channel ini semakin berkembang dengan baik ke depannya. Terima kasih. Baik, mari kita bahas limit fungsi aljabar di tak hingga. Mari perhatikan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar tak hingga. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya untuk X menuju tak hingga. Yang pertama bentuknya adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi ini kita baca adalah tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga. Itu dapat kita selesaikan dengan cara yang pertama adalah dengan menggunakan aturan jika limit X menuju tak hingga berbentuk pecahan, yaitu ada pembilang dan penyebut. Ini pembilang ya. Kemudian di sini ada penyebutnya. Ini adalah berbentuk polinomial. Jadi AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 ditambah sampai nanti ditambah C dibagi dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N kurang 1 ditambah titik-titik ditambah R. Maka kalau fungsinya berbentuk pecahan seperti ini, maka yang kita perhatikan adalah pangkat dari variabel X nya ini. Misalnya yang di atas ini adalah AX pangkat M, yang di bawah adalah PX pangkat N. Jadi pangkat yang tertingginya yang kita perhatikan. Di sini ada 3 kemungkinan hasil yang bisa kita peroleh. Yang pertama, limit ini sama dengan 0 jika pangkat pembilangnya yaitu M lebih kecil dari pangkat penyebutnya yaitu N. Jadi pangkat tertinggi pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebutnya, maka hasil limitnya sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, jika pangkat tertinggi dari pembilangnya sama dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, di sini M sama dengan N, maka nilai limitnya adalah A per P. Jadi A ini kita ambil sama P ini. Jika pangkat tertinggi dari pembilangnya sama dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Jadi hasil limit X menuju tak hingganya adalah A per P. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebutnya, di mana nilai M ini lebih besar daripada nilai N, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Jadi ini kita baca adalah tak hingga ya. Simbol ini sama dengan tak hingga.
Jadi kita baca adalah tak hingga ini. Kemudian cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah pembilang dan penyebut dari fungsi ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita bahas beberapa contoh tentang limit X menuju tak hingga dari fungsi berikut. Baik, contoh pertama yang akan kita bahas adalah kita ingin menentukan limit X menuju tak hingga dari 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1 dibagi 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Bagaimana cara kita menentukan limitnya? Seperti yang diuraikan tadi, yang kita lihat adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Di sini pembilangnya adalah 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Pangkat tertingginya adalah 2 ya. Di sini x pangkat 2. Sedangkan penyebutnya 2x kuadrat kurang 5x ditambah 6. Pangkat tertinggi dari variabelnya juga 2 ini. Jadi di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya sama dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Jadi untuk menentukan nilai limitnya, tinggal kita ambil koefisien dari pangkat tertingginya ini. Dari pembilangnya adalah 4, sedangkan penyebutnya itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah 4/2. Ini sama dengan 2. Begitu. Jadi nilai limit X menuju tak hingga dari fungsi ini adalah sama dengan 2. Itu untuk contoh yang pertama. Baik, sekarang kita masuk untuk contoh yang kedua. Kita akan menentukan limit X menuju tak hingga dari 3x kurang 5 dibagi 2x kurang 1 dikali x tambah 1. Di sini kita perhatikan bahwa untuk pembilangnya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah x berpangkat 1 ya. Jadi ini kalau tidak ditulis berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Sedangkan untuk penyebutnya ini harus kita kalikan dulu. Berarti 2x dikali dengan x itu nanti akan menghasilkan 2x kuadrat. Jadi kita katakan bahwa untuk penyebutnya pangkat tertinggi dari variabelnya nanti akan berpangkat 2, yang ini ya. Jadi pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Seperti aturan tadi, maka nilai limit dari fungsi ini adalah 0 karena pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Sangat mudah kan? Baik, untuk contoh yang ketiga adalah limit X menuju tak hingga dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 dibagi 3X dikurang 5. Kita perhatikan bahwa pembilangnya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Sedangkan penyebutnya pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 ya. 3X berarti pangkat tertingginya adalah 1. Di sini bisa kita simpulkan bahwa pangkat tertinggi dari pembilangnya lebih besar dari pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kalau lebih besar berarti sesuai dengan aturan yang dijelaskan di awal tadi, nilai limitnya adalah
tak hingga. Begitu. Baik, mungkin itu contoh yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, untuk tugasnya tolong dikerjakan soal yang berikut ini. Yang pertama adalah limit X menuju tak hingga dari 8 dikurang 5X dikurang 6X kuadrat dibagi 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 1. Kemudian soal yang kedua, limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 ditambah 2X dibagi X kuadrat dikurang 7X ditambah 1. Kemudian soal yang ketiga adalah limit X menuju tak hingga dari X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 dibagi X tambah 1 dikali X kuadrat ditambah X dikurang 5. Jadi ada 3 soal untuk tugas pada video kali ini. Mudah-mudahan tugas ini bisa membantu kalian memahami limit fungsi aljabar untuk X menuju tak hingga. Baik, mungkin itu saja materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.